Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Eza Rahmelia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Langsung saja yang pertama yaitu klasifikasi media pembelajaran. Jadi di sini klasifikasi media pembelajaran itu ada 5, yaitu yang pertama media berbasis cetakan, yang kedua media berbasis visual, yang ketiga media berbasis audiovisual, yang keempat media berbasis komputer, dan yang kelima media berbasis manusia. Langsung saja yang pertama yaitu media berbasis cetakan. Artinya, media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing, atau bisa disebut dengan offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Jenis media bahan cetak ini contohnya yaitu seperti buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media berbasis visual. Artinya, media ini hanya mengandalkan indera dan penglihatan. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide foto atau bingkai, gambar, atau lukisan. Ada pula visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film diam dan film kartun. Yang ketiga yaitu media berbasis audiovisual, artinya cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis atau elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visualnya. Yang keempat yaitu media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah teknologi berbasis komputer yang merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Yang terakhir yaitu yang kelima, media berbasis manusia. Jadi media berbasis manusia itu merupakan media tertua untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini sangat bermanfaat, khususnya bila tujuan kita adalah untuk mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran. Nah, karena tadi kita sudah mengklasifikasikan media pembelajaran itu, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari media-media pembelajaran tadi. Langsung saja yang pertama yaitu media berbasis cetakan. Karakteristik yang pertamanya yaitu teks dibaca secara linear. Kedua yaitu teks menampilkan komunikasi satu arah, dan ketiga yaitu teks ditampilkan statis. Selanjutnya yaitu karakteristik dari media berbasis visual. Yang pertama yaitu visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua yaitu visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Dan yang ketiga visual juga ditampilkan statis. Selanjutnya yaitu karakteristik dari media berbasis audiovisual. Yang pertama itu bersifat linear, sama seperti yang berbasis cetakan tadi. Yang kedua yaitu menyajikan visualisasi dan yang dinamis. Dan yang ketiga digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Selanjutnya karakteristik media pembelajaran dari media berbasis komputer, yaitu yang pertama dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linear. Yang kedua yaitu dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Dan yang ketiga karakteristiknya yaitu biasanya gagasan-gagasan yang disajikan dalam gaya abstrak dengan kata simbol, grafik, dan lain-lain. Dan yang terakhir karakteristik dari media pembelajaran berbasis manusia yaitu satu merumuskan masalah yang relevan, kedua mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah, dan yang ketiga ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu
Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran untuk digunakan, tentunya kita harus memiliki kriteria-kriteria agar tujuan dari media pembelajaran kita gunakan dapat terpenuhi. Yang pertama yaitu kriteria dari tujuan penggunaan. Dalam hal ini memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar apa saja yang ingin dicapai, termasuk dalam ranah kognitif, afektif, psikomotor, atau kombinasinya, jenis rangsangan individual apa saja yang ditekankan, dan juga jenis-jenis media apa saja yang digunakan. Yang kedua yaitu sasaran pengguna media. Dalam hal ini, guru harus mengetahui sasaran didik yang akan menggunakan media, karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang sosialnya, bagaimana motivasi dan minat belajarnya. Yang ketiga yaitu kriteria karakteristik media. Dalam hal ini, guru harus mengetahui kelebihan dan kelemahan karakteristik media tersebut. Menyesuaikan media yang dipilih tersebut berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kita tidak akan dapat memilih media dengan baik jika tidak mengenal dengan baik karakteristik dari masing-masing media. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tadi kan karakteristik dari media pembelajaran itu tadi ada 5. Nah, dengan kita mengetahui karakteristik tersebut, kita dapat menentukan dan memahami dengan baik bagaimana media tersebut untuk kita gunakan nanti. Selanjutnya yang keempat yaitu kriteria waktu. Kriteria waktu maksudnya yaitu dalam hal ini adalah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang dipilih. Tidak ada gunanya memilih media yang baik tetapi tidak cukup waktu untuk mengadakan atau membuatnya. Dan jangan sampai pula media yang telah dibuat dengan menyita waktu tetapi pada saat digunakan dalam pembelajaran ternyata kekurangan waktu. Jadi dalam memilih waktu kita juga harus efisien, media yang dipilih juga harus sinkronisasi dengan waktu yang dapat kita gunakan dalam menjelaskan pembelajaran. Kriteria yang kelima itu biaya. Nah, biaya ini penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apa artinya? Jika menggunakan media justru berakibat pemborosan. Oleh karena itu, faktor biaya perlu dipertimbangkan. Media yang mahal juga belum tentu lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dibandingkan media yang sederhana dan murah. Yang terakhir yaitu ketersediaan. Ketersediaan yaitu media yang dibutuhkan tersebut tersedia di sekitar, baik di sekolah maupun di pasaran. Jadi, jika media yang kita gunakan itu tidak tersedia di sekolah maupun di pasaran, itu akan menyulitkan kita sendiri. Maksudnya, dengan media yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita, di sekitar sekolah ataupun pasaran, siswa tidak perlu harus pergi jauh dengan biaya yang mahal. Lingkungan yang berdekatan dengan sekolah pun dapat dioptimalkan menjadi sumber belajar yang sangat bernilai bagi kepentingan siswa. Yang terakhir yaitu kriteria media pembelajaran yang baik menurut Mulyanta dan Marong Leong. Jadi yang pertama yaitu kesesuaian, yang kedua kemudahan, yang ketiga kemenarikan, dan yang keempat yaitu kemanfaatan. Kesesuaian. Kesesuaian itu artinya media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar serta rencana kegiatan belajar, program kegiatan belajar, tujuan belajar, dan karakteristik peserta didik. Kriteria kemudahan yaitu artinya semua isi pembelajaran melalui media harus mudah dimengerti, mudah dipelajari atau dipahami oleh peserta didik, dan sangat operasional dalam penggunaannya, agar pembelajaran yang dilakukan dapat membuahkan tujuan yang memang sudah seharusnya dicapai, yaitu agar siswa dapat mudah mengerti apa yang telah dijelaskan. Yang ketiga itu kemenarikan. Kemenarikan artinya media pembelajaran harus mampu menarik maupun merangsang perhatian peserta didik, baik tampilan, pilihan warna, maupun isinya.
Uraian isi tidak membingungkan serta dapat mengunggah minat peserta didik untuk menggunakan media tersebut. Yang terakhir yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan artinya, isi dalam media pembelajaran harus bernilai atau berguna, mengandung manfaat bagi pemahaman materi pembelajaran, serta tidak membazir atau sia-sia apalagi merusak peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.